Salam, selamat bertemu kembali dengan saya, orang awam. Yang saya harapkan saudara semuanya dalam keadaan yang baik. Demikian juga dengan saya di sini juga dalam keadaan yang baik, yang sehat. Saya harapkan saudara semuanya juga sehat seperti saya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengucapkan selamat Natal bagi saudara semuanya yang merayakannya. Selamat Natal 2021 dan nantinya selamat tahun baru di 2022. Ya. Semoga di tahun 2022 kita dalam keadaan yang lebih baik dibanding hari ini. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya itu membaca di dalam Matius 7 ayat 6, itu berbunyinya seperti ini. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, atau lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ini kalau saya renung-renungkan, kan kalau dilihat dari atasnya itu kan dari khotbah di bukit. Dari khotbah di bukit, ini kan kalau zaman dulu ini kan, kitab ini kan nggak ada ayat-ayatnya kayak gini kan, nggak ada ayat-ayatnya, tapi ini satu kesatuan kan. Dilihat dari khotbah di bukit, langsung terus wejangannya atau nasihat Tuhan Yesus kepada para muridnya itu sampai ke Matius yang ke-7 tadi, ayat yang ke-6 itu. Ya. Kalau saya lihat, saya perhatikan dengan seksama itu seperti ada, kalau kita sering dengar istilah pikirannya belum sampai gitu loh. Atau mungkin ada istilah kalau orang Jawa itu tangannya urung gaduk kuping. Ada anak kecil, kalau anak kecil itu mau begini itu nggak bisa, makanya ada istilah urung gaduk kuping itu. Dasar bocah urung gaduk kuping, dasar anak-anak belum bisa memegang telinga secara begini, bukan begini ya, tapi secara begini gitu. Itu menunjukkan bahwa orang yang belum mempunyai pengertian. Jadi Tuhan itu sebetulnya mengerti siapa kita, sadar dan memahami diri kita bahwa kita itu tingkat kerohaniannya berbeda-beda. Karena tingkat kerohaniannya berbeda-beda, seperti yang sudah pernah saya kupas, bahwa di surga itu ada tingkatan-tingkatannya berdasarkan kemampuan orang itu nantinya. Berdasarkan pengertian orang itu dalam mengikut Tuhan. Nantinya seperti itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau dilihat dari jangan kamu memberikan barang yang kudus, padahal di atasnya, di nasihat-nasihat atasnya itu ada tentang penghakiman, ada tentang memberi sedekah, ada tentang berdoa, berpuasa, mengumpulkan harta, dan lain sebagainya. Itu kalau saya ambil contoh nih, umpamanya saya ambil contoh tentang menghakimi. Banyak dari hamba-hamba Tuhan akhirnya jangan pernah menghakimi saudaramu. Tapi kan bukan berarti, kalau saya lihat kan tidak berarti nggak boleh memberikan kebenaran, nggak boleh menyampaikan kebenaran. Kalau saya lihat kayak di barat saja, di negara barat, ini sekarang ini hancur, kekristenan hancur. Di sana ada gereja, tapi seakan-akan tidak ada gereja. Prostitusi merajalela, orang ya sebelum nikah sudah ada, mohon maaf, seks bebas, terus terjadi hidup bebas, itu perjudian di mana-mana, laki-laki nikah dengan laki-laki, terus perempuan nikah dengan perempuan,
di negara-negara yang mayoritas Kristen. Jadi seakan-akan gereja tidak mempunyai dampak di dalam berbangsa dan bernegara, atau lebih tepatnya mengatur umat-umatnya. Ya ini nggak tahu entah kenapa gereja kita sebagai anak-anak Tuhan tidak bisa memberikan itu semuanya. Apa karena ada firman Tuhan jangan menghakimi gitu, sehingga orang tidak mempunyai keberanian untuk memberikan nasihat kepada saudara-saudaranya yang berjudi, tidak berani orang yang tidak berjudi tidak berani menasihati, jangan judi, nggak berani gitu. Jadi di barat itu terjadi perselingkuhan atau terjadi hal yang sangat mengerikan karena gereja kalah di situ, gereja kalah. Di negara barat sesama jenis bisa nikah. Bahkan di Amerika di beberapa negara bagian terjadi seperti itu. Nggak tahu entah benar atau enggak, di Australia orang membicarakan tentang homoseksual aja tidak boleh, dilarang. Di gereja yang tempat untuk mendidik umat, membicarakan hal yang seperti itu tidak boleh. Terus apa yang dibicarakan tentang kasih terus? Padahal kan kasih tidak seperti itu, kasih tidak seperti itu. Makanya tidak heran saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya menyerotinya sepertinya ada hal yang aneh, seperti gereja itu seperti anak kecil yang tidak mempunyai kemampuan untuk memahami tentang firman Tuhan. Tidak memahami. Lihatlah di negara barat. Kalau firman Tuhan, kalau engkau memandang wanita, kalau sebagai laki-laki memandang wanita dan mengingini dia atau bernafsu, terjadi nafsu birahinya, itu sudah dosa. Di barat lihatlah perempuan-perempuan berpakaian sangat seronok. Dan seakan-akan gereja tidak mempunyai kemampuan. Atau mungkin gereja memang benar-benar menjadi anak kecil yang tidak tahu tentang itu. Tidak tahu tentang itu. Ini sangat disayangkan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sangat disayangkan. Di Amerika kasino tinggi, waduh, mengerikan. Prostitusi tinggi, dan gereja tidak menyuarakan itu. Makanya disebut kita itu seperti anak kecil yang belum bisa memegang telinga, yang seperti Tuhan tadi bilang, jangan berikan barang yang kudus. Karena apa? Orang-orang yang seperti itu kalau dinasihati pasti mereka ngelawan. Jangan berzina, pasti mereka ngelawan. Pasti mereka ngelawan. Banyak yang melawan. Jadi sangat ironi ya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana negara-negara barat itu yang mayoritas Kristen, tapi justru yang seperti tadi yang saya bilang, prostitusi, perjudian, persinahan tumbuh subur dan sangat bebas. Waduh, ngeri. Namanya juga gereja yang ilmunya belum nyampe, atau mungkin gereja seperti anak-anak yang belum bisa megang. Lebih ekstrimnya ada suatu perumpamaan, kencingnya belum lurus. Kencingnya belum lurus. Mohon maaf ini pakai istilah yang seperti itu. Karena apa? Menunjukkan ketidakdewasaan, menunjukkan ketidaktahuan. Itu belum nyampe ilmunya, belum nyampe. Itu. Seperti sekarang ini kalau umpamanya Natal, ada yang mengucapkan selamat Natal atau tidak, kita ribut supaya orang mengucapkan. Nggak usah, kita santai saja gitu. Ada orang yang mengucapkan ya kita terima kasih, enggak ya enggak apa-apa. Karena kita tahu Tuhan kita maha mengerti, mengenal. Jadi nggak usah terlalu diributkan. Kalau kita ikut meributkan itu seperti tadi, orang yang belum sampai pikirannya, belum sampai.
belum dalam tahap yang mengerti tentang Tuhan, masih meributkan tentang salam selamat-selamatan itu, masih meributkan itu, belum nyampe. Kalau di dalam kitab Injil itu ada suatu tokoh yaitu Yohanes itu yang saya senang. Dia berani menegur Herodes karena dia mengambil istri saudaranya. Wah, itu ditegur sama dia, dan Yohanes Pembaptis akhirnya masuk penjara gara-gara itu. Wah, itu yang seperti itu yang harus dijalankan, memurnikan ajaran Tuhan walaupun berbagai macam resiko yang harus diambil. Di negara barat nggak ada kayak gitu. Bahkan ada, ya ada, memang ada, mohon maaf, mungkin ada juga yang pernah saya dengar itu ada pendeta yang tidak mau menikahkan pasangan lesbi atau homoseksual, dan dia harus dituntut ke penjara, dan kemungkinan besar dia masuk penjara. Ada itu, ada. Tapi orang itu, saya sendiri sangat menghormati orang-orang yang seperti itu. Ya, orang-orang yang sudah mengerti tentang kebenaran. Kalau orang yang belum mengerti kebenaran kan berdamai, akhirnya menikahkan, gereja menikahkan pernikahan, mengesahkan pernikahan antar sesama jenis. Itu kan ngeri, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan harus belajar terus supaya ilmu kita menjadi nyampe. Ada dulu pernah saya ingat tentang doa Yabes. Saya ngomong, saya nggak suka tentang doa Yabes. Maksud saya itu kan begini, kalau kita itu berdoa tentang doa Yabes, terus Tuhan itu mengabulkan doa kita, kalau hati kita belum benar, kita terseret dalam dosa. Tapi banyak orang yang belum memahami itu, memarahi saya, itu tercantum di dalam Alkitab kok dibenci. Banyak yang menghujat saya, tapi ya nggak apa-apa. Saya juga maklum karena mereka kan belum sampai, kan belum memahami tentang itu semuanya, belum memahami tentang itu. Yang itu yang harus kita beritahukan. Ya, Tuhan saja mengerti tentang kehidupan kita, Tuhan saja mengerti tentang tingkat kerohanian kita. Kita sebagai orang-orang percaya juga memahami, tetapi langkah disayangkan kalau umpamanya gereja seperti di barat tadi yang tidak mau tumbuh dewasa. Tumbuh dewasa itu apa? Ya mungkin akan ditinggalkan oleh jemaatnya karena memberitakan kebenaran, mungkin seperti itu, ditinggalkan. Orang Kristen kadang-kala mempunyai pemikiran juga, kalau disertai Tuhan itu berkembangnya cepat. Belum tentu juga loh, belum tentu seperti itu. Yohanes Pembaptis itu tidak mempunyai mujizat disertai Tuhan. Ya. Banyak orang bertobat, Yohanes Pembaptis itu, dan dia mati. Murid-murid Tuhan Yesus, beberapa murid-murid Tuhan Yesus yang melayani di India sampai detik ini juga, India tidak menjadi mayoritas Kristen. Jadi belum tentu yang cepat itu disetujui oleh Tuhan atau disertai Tuhan, belum tentu. Ya, belum tentu. Jadi jangan kita mempunyai pemikiran atau jangan pernah kita menyetir Tuhan. Kadang-kadang kan kita kepengennya menyetir Tuhan, nggak boleh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar supaya apa yang difirmankan Tuhan kita mengerti. Jangan kita bertingkah seperti anak kecil yang tidak mengerti tentang apa-apa. Yang kalau dikasih nasihat selalu marah. Jangan. Jangan. Saya sangat menghormati Bapak Gembala saya yang dulu yang di Cianjur karena mendidik. Saya sangat menghormati beliau. Saya sangat hormat. Dan bagi hamba-hamba Tuhan yang berani dengan tegas berkata tentang kebenaran, saya sangat menghormati. Sangat menghormati. Sebagai orang awam saya sangat menghormati. Itu yang dibutuhkan di dalam kehidupan mengikut Tuhan.
hamba Tuhan seluruhnya mengajarkan tentang bagaimana caranya bertemu dengan Tuhan, bukan bagaimana caranya berdamai dengan dunia ini. Bukan seperti itu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di lain waktu, lain kesempatan.